Saudara, dampak dari pergerakan yang seringkali tak terduga di dunia politik tak ayal turut dirasakan PDI Perjuangan di tengah persiapan menghadapi pemilu 2024. Masuknya putra sulung Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto disebut-sebut semakin memberi jarak antara Jokowi dan juga PDIP. Publik pun bertanya-tanya, apakah ini tanda PDIP ditinggalkan Jokowi? Saudara, Jokowi memang saat ini masih menjadi kader PDIP. Namun dengan menyeberangnya sang putra Gibran Rakabuming Raka ke kubu lawan, seolah-olah mempertegas dugaan adanya kerenggangan hubungan dengan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Pengamat Adi Prayitno, keputusan Gibran tersebut pastilah ada restu dari ayahnya. Status Gibran di PDIP sendiri masih menggantung. Melihat situasi politik saat ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun mengungkapkan kesedihan yang dirasakan oleh Partai Banteng Moncong Putih. Ia menyatakan bahwa PDIP telah memberikan privilege yang besar kepada Jokowi dan juga keluarga. Jokowi telah menjadi kader PDIP sejak 2004 lalu dan kemudian diusung saat itu bersama FX Hadi Rudiatmo, kala itu menjadi wali kota Solo serta wakil wali kota Solo. Kemudian berlanjut dengan maju dalam Pilkada DKI Jakarta sebagai gubernur hingga akhirnya menjadi Presiden RI 2 periode. Sementara putranya yakni Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilwalkot Solo di tahun 2020 setelah mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP kala itu. Sementara sebelumnya PDIP juga telah menjaring nama lain sebagai calon wali kota. Dan satu lagi saudara, yakni menantu Jokowi Bobi Nasution yang juga memakai kendaraan PDIP untuk bersaing di pemilihan wali kota Medan di tahun 2020 hingga akhirnya pun terpilih. Nah saudara, politikus PDI Perjuangan Arya Bima menyatakan gaya politik Presiden Joko Widodo berubah karena adanya toxic relationship. Arya Bima melihat adanya pengaruh orang-orang di sekitar Jokowi yang berpengaruh terhadap perilaku yang dinilai kurang santun seperti meninggalkan partai. Jokowi sendiri selama ini dinilai tidak pernah menggunakan kewenangannya di luar urusan pemerintahan. Itu kan keterpengaruhan orang di sekitar lingkungannya, ya kan? Sehingga mengabaikan meritokrasinya, mengabaikan sandaran hukumnya, mengabaikan, bayangkan, dianggap tidak beretik, ya. Soal kepatutan dan kesantunan dan moralitas. Waduh, ya kan? Bagaimana Pak Jokowi, Mas Gibran, wong Solo dinilai demikian, ya, sangat tidak patuh dan tidak santun dan tidak bermoral karena meninggalkan partai dan Ibu Mega misalnya. Sementara itu, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa memang ada kesedihan dari PDIP yang merasa ditinggalkan Jokowi. Namun, Partai Banteng Moncong Putih itu tidak akan terjebak dalam kesedihan. Ganjar sendiri tetap menghormati Jokowi serta Gibran. Ia pun tak mempermasalahkan pilihan keluarga Jokowi yang berbeda. Kesedihan itu pasti ada, tapi kita nggak akan cengeng. Banteng nggak cengeng. Banteng ketaton itu langsung bergerak. Gitu. Jadi kita tidak dalam romantisme kesedihan, tapi kita harus berjuang. Dan sampai detik ini saya tetap menghormati Pak Jokowi, saya menghormati Mas Gibran sebagai sebuah pilihan-pilihan politik. Sedangkan dalam menanggapi kekecewaan PDIP bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto bilang bahwa dalam proses demokrasi kerap terjadi pengambilan kader dari partai lainnya. Dalam hal ini Prabowo juga mengaku hubungannya dengan PDIP baik-baik saja meski bacawa presnya berasal dari PDIP. Sementara PDIP sendiri mengusung baca pres Ganjar Pranowo. Tanggapan, ya ini kan proses demokrasi, saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja, ya kan? Kan kita satu bangsa, satu negara.
Saudara, di tengah mencuatnya isu kerenggangan hubungan PDIP dan juga Joko Widodo, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut kasih ibu sepanjang masa. Maknanya, Ketua Umum PDIP sangat menyayangi Jokowi sebagai kader PDIP. Megawati pun disebut berharap apa yang dilakukan Jokowi adalah yang terbaik. Saya sampaikan ada kasih ibu sepanjang masa, Ibu Mega sangat sayang atau sayang dalam artian sebagai kader terbaiknya tentu saja Bu Mega berharap apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya. Dan di tengah-tengah gonjang-ganjing hubungan PDIP dan Jokowi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun menegaskan bahwa Jokowi dan PDIP termasuk Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri baik-baik saja. Pramono membantah adanya keretakan hubungan antara kedua pihak terlebih usai Gibran resmi menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Meski demikian, Pramono tidak menjawab saat ditanya apakah Jokowi dan Megawati akan bertemu dalam waktu dekat. Sedangkan Presiden Joko Widodo menolak berkomentar tentang kekecewaan dari PDIP. Ini gimana Pak? Hubungan baik-baik aja. Saya aja cerah ceria. Sudah ada komunikasi belum sih Pak antara Bu Mega dengan Pak Jokowi? Ya, pokoknya hubungannya baik-baik aja, cerah ceria. Dan rumor yang beredar itu udah nggak bener ya. Tapi dalam waktu dekat apakah ada pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega gitu Pak? Ini kan Yang jelas kita tetap kerja seperti biasa. Yang bilang dia kecewa karena Bapak sekarang menjauh seperti itu, Pak Pro ke sebelah seperti apa Pak? Saya nggak ingin mengomentari. Terima kasih Pak. Soal pertemuan. Saudara, Jokowi pun memilih untuk memberikan dukungannya kepada semua baca pres. Hal itu disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan soal arah dukungannya dalam Pilpres 2024. Lagi-lagi Jokowi mengungkapkan dukungan untuk semua baca pres demi kepentingan negara. Dan jawaban ini pun dipandang seakan-akan untuk menampik dugaan ketidakharmonisan hubungannya dengan PDI Perjuangan. Ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies, begitu Pak Dukung Jokowi? semuanya untuk kebaikan negara ini. Seiring dengan pernyataan dukung semuanya atau dukungan kepada semua baca pres, Jokowi kemudian mengundang ketiga baca pres ke istana untuk makan siang bersama. Dalam kegiatan makan dan bincang santai dengan para baca pres itu, menurut baca pres Prabowo Subianto, Presiden menyampaikan beberapa pesan untuk menjaga pemilu berlangsung damai. Sedangkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, pertemuan ini seperti ingin menunjukkan kepada publik bahwa Jokowi tidak memiliki kecondongan terhadap calon tertentu. Di sisi lain, saudara, dalam acara makan siang itu, baca pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menyinggung soal netralitas aparatur negara dalam Pilpres 2024. Keduanya kompak bicara hal itu dengan harapan agar pemilu berjalan secara damai. Dan terkait hal itu, Jokowi pun sebelumnya telah bertemu dengan 194 orang pejabat kepala daerah dan meminta aparat untuk tidak memihak dan jangan melakukan intervensi apapun. Meski dibantah, namun keretakan hubungan PDIP dan Presiden Joko Widodo makin terlihat jelas. Tudingan maupun serangan kini mewarnai dua pihak. Situasi menjadi pelik karena sebentar lagi kita akan memasuki pemilihan presiden. Bila hubungan ini makin memanas, tentu akan menjadi hambatan bagi berlangsungnya pesta demokrasi yang aman, damai, dan menggembirakan.